PT Multimedika Internasional atau dengan tiker kode saham MMIX ya, emiten distributor fast moving consumer goods FMCG di Indonesia. Tapi sebelumnya pasti kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan, jadi nggak ada perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Nah, sekilas mengenai emiten MMIX adalah perusahaan distribusi retail produk yang memiliki lisensi kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP terpercaya dan terkemuka. Fokus bisnisnya adalah pada mendistribusikan produk sebagian besar ke jalur perdagangan modern dan e-commerce. Untuk mendukung dan fokus bisnis tersebut, MMI telah bermitra dengan pelaku retail utama seperti Alfamart dan Indomaret. Persero juga melakukan inovasi berkelanjutan dengan bekerja sama dengan IP global sebagai fitur yang merupakan kelebihan utama dalam meningkatkan penjualan produk. Saat ini Persero memiliki lebih daripada 75 pusat distribusi dan lebih dari 40.000 minimarket dan supermarket di seluruh Indonesia, termasuk Indomaret dan Alfamart. Nah, penggunaan IPO kita perlu tahu banget ya buat investor, karena setiap company yang IPO kan banyak. Nah, ini yang kita mau tahu. Dana dari IPO itu digunakan 65% untuk modal kerja. Ini sangat bagus ya, karena memang dananya dipakai lagi untuk ekspansi, untuk modal kerja, dan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perseroan. Selain itu, 35% akan digunakan untuk memperluas distribution center dan sarana logistik. Lokasi distribution center baru untuk produk-produk IP lisensi perseroan diperkirakan akan berada di BSD atau Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK 2 tahun 2024. Dan dana yang diperoleh dari Persero dari Warren Series 1 juga akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Persero yang antara lain akan membuka flagship store dan K-pop mini booth. Jadi ini sangat menarik ya. Profil Pak Mengki di sini sebagai CEO dan founder, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Persero sejak Januari 2022. Beliau menyelesaikan pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Tarumanegara pada tahun 1995 dan melanjutkan pendidikan Extension Program Marketing dan Investment di UCLA Extension, LA, California tahun 1997 dan terakhir menyelesaikan pendidikan Master Business Administration di California State University, Northridge, California tahun 1998. Dan ini sedikit kilas mengenai company dan profil Pak Mengki di sini sebagai CEO atau Presiden Direktur Ya, betul. sekaligus founder ya Pak ya. Nah Pak, kita langsung masuk ke Q&A ya Pak ya, karena memang banyak banget yang kita pengen tahu dari sini. Pak, bisa ceritain Pak, gimana sih awal kebentuknya company ini, gimana PT Multimedika International? Jadi, thank you Bu Rita. Salam kenal semua yang di IG Live ya. Yeah. Perkenalkan saya Mengki. Tadi sudah dipertanyakan oleh Ibu Rita. Siapakah MMI? MMI ini sebenarnya keluarga dari kami adalah pemain alat kesehatan. Lebih dari 30 tahun. Sebenarnya berasal dari Bandung. Dan kalau lihat dari family kita sudah lama di bidang alkes ya. Dan pada tahun 2020 kita ini kebetulan diminta oleh salah satu retailer untuk masuk ke dalam dunia masker. 10 tahun terakhir sebelum 2010 kita sudah membuat produk OEM dengan merek masker Cambio. Tapi pada tahun 2020 kita sebenarnya fokus di distribusi FMCG dan kami diminta untuk melakukan supply. Pada saat itu ingat ya Bu, tahun 2020 terjadi kekosongan masker yang luar biasa di Indonesia sampai sempat salah satu merek terkenal baik internasional dan maupun lokal tuh kosong di mana-mana. Dan kami melihat ini terpanggil karena keluarga kami backgroundnya alkes, kami terpanggil untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan masker karena harga masker pada saat itu sampai melonjak 300.000 sampai 500.000 bahkan. Jadi yang kita lihat ini adalah peluang sekaligus untuk membantu Indonesia. Pada saat itu masker murah di bawah 10.000 hampir tidak ada.
Jadi kita diminta untuk membantu, dan kebetulan karena kami sudah lama 10 tahun di OEM untuk masker, jadi di FMCG ini kami diminta untuk mensuplai masker, dan kebetulan salah satu yang meminta adalah grup Giant. Kemudian diikuti, kita berhasil mensuplai seluruh karyawan di Giant, yang sekarang sudah nggak ada, dari Giantnya pun sudah nggak ada. Tapi kita harus supply ke lebih dari 150 Giant, Hypermart, dan juga Apotek Guardian. Jadi kita yang supply pertama kali pada saat mereka harus menghadapi pandemi dan mereka tidak punya. Setelah itu kami juga, karena lihat berhasil, kami diminta oleh salah satu minimarket retailer terbesar, Alfamart, untuk membuat masker untuk house brand private label mereka. Disitulah kita melihat bahwa ternyata ini sangat dibutuhkan. Tapi kami tidak terima begitu aja. Kami bantu membuat desain baru, yaitu Duckbill. Pada saat itu Duckbill hanya 2 pemain. Satu adalah Sensi, kedua adalah kami. Kami pada saat itu retail bulan November 2020 dibuat oleh Sensi masuk ke Alfamart, Indomart. Kami bulan Desember sudah produksi. Dan tanpa disangka inovasi kami berbeda dibandingkan yang tadi merek sebelumnya. Karena model kami lebih tinggi dan lebih panjang. Jadi kalau lihat pengalaman, biasa orang masker Duckbill itu suka turun, kami punya tidak ada. Kira-kira gitu. Jadi dan ternyata itu cukup booming karena model kami beda daripada yang market leader, dan kami ternyata tidak sangka omset kami melonjak dari 6M sebulan, Bu, dari produk Duckbill itu, dan akhirnya terakhir di 13 miliar per bulan. Kira-kira demikian, Bu. Oke. Oh, menarik sekali ya, Pak. Emang kebetulan saya juga ada beli yang produk yang Bapak produksi itu, yang mungkin KN95 atau apa sih Pak, yang modelnya lebih dibilang Duckbill tapi dia lebih ketat, jadi lebih kami itu, ada buat produk yang menarik, yaitu disebut banyak inovasi ya. Setelah kita Duckbill, kita juga membuat produk seperti 4D, masker 4D itu ada 4ply, bentuknya seperti masker di luar negeri seperti face mask. Itu pun setelah berhasil. Oh ya, itu yang kita buat khusus untuk Indomaret, Bu. Aku sampai nyobain, jadi kita buat, Pak. Kalau ngobrol sama Bapak nyobain kan nggak enak ya. Jadi kita buat untuk Indomaret, karena sama Indomaret sebelumnya ada merek lain yang tidak bisa mensuplai mereka, sehingga mereka membuat custom ke kita. Sama, Bu, kasusnya ketika ya sebutlah brand tetangga yang tidak bisa mensuplai dengan stabil, kami mendapatkan order yang cukup besar pada bulan Maret. Dan terakhir, Bu, setiap barang yang kita buat itu adalah inovasi. Kita tidak hanya tiru. Makanya tadi yang Ibu Rita pakai itu adalah hybrid antara Duckbill dengan KN95 yang seperti di China. Jadi kita itu benar-benar disebut KN95 Pro, 5ply, dan kita khusus buat untuk salah satu customer kita, yaitu Indomart, dengan sebutan KN95 Pro atau Duckbill 5ply. Kira-kira gitu, Bu. Iya, memang aku bilang karena aku mau live sama Bapak, aku mau belajar, jadi aku coba ya. Ternyata ini memang cukup nyaman. Ini juga ketutup rapat, jadi hampir dibilang nggak ada udara yang potensi masuk ya. Kalau yang lain kan ada yang kendor sekali, ada yang keras banget, itu juga nggak enak. Jadi ini memang aku bilang cukup enak sih, nyaman, dan ini yang penting talinya ini kadang kita kagak sadar kan, suka tarik, ini kuat banget sih. Karena kemarin aku udah beli di luaran yang memang yang aku beli Duckbill sih, itu aku 2 kali tarik langsung putus ya, Bu? Iya, memang ini kualitasnya cukup. Ini kira-kira Bapak jualnya banyak kan semua yang kayak gini juga ke Indomart ya, Pak ya? Berarti jadi gini, kita memang brand kita tidak langsung keluar ya, Bu. Brand kita Mio. Tapi karena komitmen kami dengan Alfamart dan Indomart, salah satu big customer kita tidak boleh keluarkan merek kita lebih populer dibandingkan house brand. Jadi komitmen kita, kalau Ibu tanpa sengaja, sebenarnya Ibu atau para pendengar tuh 99% udah pakai produk kita. Semua Duckbill, KN94, KN95, Alfamart maupun Alfamidi,
Indomart maupun Indogrosir yang Slim Fit, kemudian dengan Dakbil ataupun 4D, itu adalah produk dari MMI. Jadi orang pada nggak tahu, tapi sebenarnya kalau lihat di belakang diproduksi oleh Multimedica Internasional. Itu penting. Kedua, setiap produk kami itu adalah inovasi. Kami selalu punya moto bahwa kita menjual masker premium, tapi harganya yang standar atau ekonomis bahkan lebih murah. Makanya kalau kita lihat kaget produk-produk yang nomor 1 harganya 130.000 per box, kita hanya 50.000 bahkan 23.000. Demikian pula kalau kita Dakbil di harga eceran tertinggi 15.000 atau 13.900, kami hanya 10.000 sampai 11.000. Dan kualitas kami yang kita harus garis bawahi, MMI selalu lebih tebal, lebih premium, bahannya lebih halus dan talinya lebih kuat. Dan sekarang kita sudah geser Bu ke masker fashion. Jadi sebenarnya kita udah lari ke masker fashion yang lebih modis, dan kita sudah ada di 17 modern trade seperti Alfamart, Alfamidi, Lawson, kemudian Indomart, Indogrosir, dan di Ion, Food Hall, Century, Guardian, hampir semua modern trade itu kita sudah masuk Bu. Jadi mungkin banyak orang tidak tahu bahwa produk itu adalah produk kami. Iya, tuh, tidak sadar, kira-kira gitu. Iya. Oke, oke. Iya, ini menarik sekali ya, Pak. Ternyata bisnis MMIX itu udah lama sekali berdirinya. Nah, ini juga yang kemarin itu sempat, aku tuh kan memang, aku baca nih dari prospektus awal, emang, kok ini company kayaknya menarik ya. Ternyata nggak hanya masker, tapi akan merambah juga untuk produk-produk FMCG lainnya, di mana akan membawa IP yang nanti akan kita ngobrolin ya Pak ya. Nah makanya kan aku beli. Nah cuman kan kadang kalau aku ini kayaknya menarik deh. Ada juga pertanyaan dari teman-teman kayak, kan company-nya baru katanya gitu, baru berdiri tahun 2020. Apa itu benar? Mungkin Bapak bisa jawab nih, menjawab keraguan teman kalau misalnya mereka invest di company yang menurut mereka tuh baru berdiri 2020. Kalau menurut saya sih, saya don't mind company baru, tapi memang punya bisnis yang jelas dan punya istilahnya pengembangan ke depannya yang lebih memang lagi tren gitu, ngikutin tren zaman. Kalau misalnya bisnisnya tapi yang udah nggak menarik, mau berdiri berapa tahun yang lalu pun kadang juga agak sulit ya Pak, kalau misalnya itu. Jadi memang kita mesti lihat juga bisnisnya seperti apa. Pak mungkin bisa ceritain. Jadi memang kita sebagai MMI itu adalah divisi khusus untuk FMCG, khususnya di IP. Kita punya sister company atau kita punya root dulu adalah Alkes. Tapi banyak orang salah pengertian bahwa kita hanya 2 tahun. Tapi diingat ya Bu, Tesla juga 2 tahun. Tapi kalau memang inovatif, tetap aja kan menjadi menarik ya. Karena kuncinya bukan hanya umur ya. Umur tidak bisa membatasi startup atau perusahaan yang memang punya inovasi yang luar biasa. Kami itu berpijak pada inovasi dan research. Salah satu riset kami adalah sebenarnya kita adalah salah satu emiten yang fokus di IP Korea atau di K-pop. Tema topik kita hari ini semua akan K-pop pada waktunya, betul ya Bu ya? Nah ini, jadi orang hanya tahu bahwa kita masker, is not. Kita bukan masker. Kita sebenarnya kita ada fokus 5 pilar kalau dari logo MMIX. 1, kita pasti mulai berdiri dari Alkes. Setelah Alkes, kita memang akan lari ke kosmetik atau beauty product. Kita sudah kerjasama dengan beberapa IP dari Korea maupun Amerika untuk memproduksi salah satu skincare atau beauty care. Ketiga, kita fokus dengan produk-produk yang berbasis dengan teknologi. Salah satu tujuan IP kita sudah kerjasama dengan WIR, karena kita memegang brand IP dari Korea, kita akan membuka flagship store seperti yang kita sebutkan di PIK atau di BSD. PIK-nya juga di PIK 2 ya. Nah, kita ini sudah lebih dari 100 SKU. Kita sebagai pemegang lisensi salah satunya Tiny Ten, Bu. Tiny Ten itu adalah salah satu IP Korea terkenal dari salah satu K-pop di Korea, yaitu BTS. Mereka salah satu top band yang kalau kita lihat di Korea sendiri, kemarin di FIFA aja, itu sudah satu orang Jungkook aja sudah bikin heboh ya Bu. Lagunya aja sudah ditunggu lebih dari 7 tangga dunia Billboard. Itu baru 1. Sedangkan kita pegang Tiny Ten. Kedua,
kita juga ada kolaborasi dengan produk seperti produk BT21 dan juga Justice League yang memang mereka kaya dengan IP dan mereka sudah lama di IP. Jadi itu dari produk-produk mereka. Kita pun sudah bergeser masker kita kalau nanti tadi ada pertanyaan, apakah kalau sudah endemi, apakah masker laku? Justru terbalik. Masker ketika sudah endemi berubah menjadi satu kewajiban kayak kita, Bu. Kalau kita pergi keluar tempat, kita ketinggalan handphone, kayaknya kita balik ya, Bu ya. Kalau ketinggalan suami atau istri kita nggak balik, Bu. Kalau handphone kita balik. Sama. Kalau kita pergi ke mall atau pergi ke pertemuan nggak bawa masker, kayaknya ada yang kurang. Itu sudah jadi, ya itu jadi lifestyle. Cuma kalau kita pakai masker yang itu aja, 3 ply, kita tidak mau karena itu masker yang jadul lah, istilahnya itu masker untuk rumah sakit. Nah, kita sudah berubah menjadi masker fashion atau lifestyle. Semua masker kita di tahun 2023 ini yang kita launching, mungkin Ibu bisa lihat di belakangnya, itu adalah masker yang berkarakter BT21. Ada 7 karakter sesuai dengan karakter dari personal BTS. Ini kita sudah lihat di Korea dari tahun 2018 sudah jadi tren ya. Dan kita sudah membuat produk itu berkolaborasi dengan IP dari Korea itu. Nah, kita juga tidak masuk hanya di kosmetik. Kita akan masuk di F&B. Ibu pernah rasa nggak kopi rasa jungkuk? Pernah lihat, Bu? Kopi rasa jungkuk, Bu. Ini kopi rasa dingin. Nah, ini kan nggak pernah ya, Bu ya? Ini kopi yang kita akan launching, Bu, tahun ini. Jadi, MMUX sudah sedang mengurus halal dan BPOM. Rencananya di Q2 ini kita akan memasarkan kopi atau ready to drink dari BTS. Nah, dan ini dibuat oleh XY Korea. XY itu adalah Hankook Yakult. Jadi perusahaannya aja, perusahaan kalau XY itu di Korea itu perusahaan yang sangat besar dan besar sekali. Nah, pertanyaannya kenapa pilih MMIX? Karena kita punya track record. Kita punya hubungan khusus HBPL di 2 Indomart dan Alfamart. Kita lebih dari 75 DC di Indonesia. Kita lihat kita bergandeng dengan Alfamart Indomart itu bukan tanpa sebab. Karena Ibu tahu dong saham Alfamart seperti apa sekarang ya. Setiap hari sangat strong. Dan tidak ada retailer yang punya kunci. Satu hari buka 3 toko baru, Bu. Setiap tahun mereka buka 3 toko. Artinya setiap 8 jam barang MMIX atau MMI akan di toko yang baru. Kita dari Aceh sampai Papua, bahkan di Palu, di Kendari, di Halmahera, itu setiap hari barang kita ada, Bu. Jadi barang kita distribusinya sangat kuat. Jadi dari secara sales, kita bisa garansi 5 tahun kemudian, kita tetap sama. Karena barang yang di house brand itu selalu diprotek. Even itu masker, even itu kosmetik, even itu drink kayak ini. Ini sudah dapat order dari 2 model retail itu, Bu. Mereka yakin mereka akan beli. Karena barang ini adalah barang yang khusus. Nah, betul. Kalau kita lihat dulu dengan kemarin dengan McDonald, makanan itu tidak dimakan. Kadang-kadang cuma bungkusnya aja disimpan juga, Bu. Dan di foto-foto, dan ini kan, dan kalau ini mereka masuk wamil semua, mereka akan rasa, aduh saya rasa kopi, kangen sama artisnya, minum kopinya. Rasanya sama ya, Bu ya. Terus ada 7 lagi Pak, jadi orang akan beli 7-7-nya. Entah diminum apa enggak, yang penting ada dulu nih dipajang di meja. Benar, dan ini sekarang kita harus akui bahwa market kita ini tergantung dari generasi Z atau milenial. Mereka sangat percaya dengan influencer. Mereka beli barang itu bukan karena iklan sekarang, bukan karena marketing heavy, tapi karena apa kata teman. Sekarang semua apa-apa K-pop, Bu. Ibu lihat mau dari baju, dari kosmetik, mulai dari teknologi, mobil listrik, semua itu mengundang Korea. Bahkan kalau kita lihat pun artis Indonesia pun sudah ikutan dengan kayak ke Korea-Koreaan ya, Bu. Kalau ya 5-10 tahun lalu mungkin kosmetik Jepang juaranya. Sekarang kosmetik Korea sudah sangat mendominasi. Nah, kita juga dengan kerjasama dengan kosmetik Korea, tadi yang saya sebutin, kita memakai IP dari mereka, dan kita melakukan ingredient di mereka. Tapi bedanya, MMI ini punya strategi, yaitu kita OEM di Indonesia, Bu. Jadi harga kita seperti harga Indonesia, yang selama ini orang pikir, membeli merchandise dari Korea itu sangat mahal, dan saya setuju. Tapi Ibu pernah lihat kan, kopi luwak dengan Lee Min Ho ya?
dengan Leminho harga tetap 1.000, Bu. Tapi Dulu, Ibu tahu omsetnya melonjak jadi 10M lebih per bulan. Itu satu modern retail aja. Jadi hal ini yang kita lakukan dengan kopi ini, Bu. Kita ada 4 macam. Dari Americano, Sweet Americano, kita bikin mocha latte, dan teh tarik ya, Bu. Atau kita sebut istilahnya teh Korea, teh susu Korea. Jadi milk tea. Ini buat kita adalah salah satu inovasi. Sekali lagi, kita inovasi, Bu, di dalam meluncurkan produk. Jadi memang MMIX itu sebenarnya datangnya pertama dari FMCG yang memiliki IP. Kebetulan tahun 2020 background kita ditambah kesempatan yang ada, kita membuat masker. Tapi nanti di 2023 ini selain dengan produk-produk yang kita sebutkan masker, kita ada aromatherapy pads, ada wet tissue, ada tisu, ada air, ada roti, ada kopi, ada kosmetik, ada skincare, dan juga jangan salah, Bu, kita memiliki hak konser untuk artis Korea di bawah agen kita yang ada yang di sana, Bu. Terus terang kita kerjasama dengan di RM Bridge dan G-Food. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi setelah endemi, kita aja dengan peluncuran BT21 ini, sales kita tuh bisa meningkat 30%, Bu, di tahun 2022-2023 awal. Kira-kira demikian. Oke, ini menarik banget ya Pak. Tapi yang tadi produk-produk yang Bapak sebutkan semuanya akan ditempel oleh IP tadi. IP itu sekali lagi teman-teman intellectual property. Jadi ada hak lisensi khusus ya Pak untuk yang tadi yang ada BT21 sama Tiny 10, Bu. Sama Tiny 10 itu kita lebih eksklusif di Tiny 10 karena kita punya kerjasama secara official dengan Tiny 10 IP untuk 11 kategori. Mulai dari wearable, mulai dari food and beverage, mulai dari skincare, beauty product, mulai dari merchandise, aksesoris handphone, mulai dari stationery, dan sampai juga kita punya hak di bidang alkes yang kita sudah memang kuasai. Kira-kira gitu, Bu. Jadi secara... Oke, ya teman-teman tetap pertanyaan tetap ditulis, nanti akan dapat 5 giveaway lucky draw dari Pak Mengki dan MMIX ya. Untuk semuanya barang-barangnya boleh disimpan di koleksi karena biasanya ada karakter khusus ya Pak ya. Dan nanti akan dikirimkan, jadi tulis di kolom pertanyaan aja juga lebih bagus biar gampang ya. Jadi juga salah satu inovasi kita kerjasama dengan WIRG ya, TBK. Kita sedang mendevelop adalah kita masker pertama atau perusahaan pertama yang kerjasama dengan IP Korea, sehingga orang yang pakai masker, saya ambil contoh ya, kalau Ibu pakai maskernya kita BT21 yang ada di Alfamart, nanti kalau Ibu pakai, nanti di IG filter Ibu keluar karakter tuh si BT21 tuh, dan Ibu bisa share ke teman. Itu nggak ada Bu, inovasi di Indonesia. Kita adalah perusahaan istilahnya FMCG pertama yang kerjasama dengan BT21 untuk melakukan inovasi seperti itu. Nah, kalau itu keluar karakternya dikumpul jadi 7, itu dapatnya yang lain lagi, Bu. Dia dapat gimmick misalnya emas, atau dapat lagi free voucher, atau dapat lagi free pembelian lagi. Nah, itu contoh yang kita keluarkan. Nah, contohnya karakter-karakter lucu ya. Saya begini contohnya. Nah, saya buka satu, Ibu bisa lihat produk kita. Nah, kalau misalnya kalau Ibu pakai, misalnya si Jungkook, si Jimin ya, atau si Choki kita pakai. Ini maskernya kalau Ibu pakai, ini contoh aja ya. Ini sangat cute, Bu, maskernya. Nah, ini si karakter ini nanti keluar, Bu, di IG filter. Jadi Ibu nanti bisa foto dengan karakter BT21. Kira-kira gitu, Bu. Dan nanti selain apps kita yang mengeluarkan new apps ini, itu juga sebagai platform bagi 100 SKU merchandise yang kita punya hak dari Korea. Nah, hak itu adalah membantu orang-orang yang orang milenial, ibu rumah tangga, mahasiswa yang mau usaha di bidang K-pop, khususnya kosmetik, skincare, dan apapun, bisa belanja di tempat mereka masing-masing. Itu adalah salah satu cash cow kita, adalah salah satu plan kita untuk tahun 2023 dan 2024. Jadi, jauh banget dengan pikiran orang, kita hanya jualan masker, itu totally different ya, jauh banget. Iya. Nah, ini makanya ini juga yang tertarik membuat saya untuk mengundang Bapak, karena banyak sekali juga yang nanya,
ini apa bedanya sih sama perusahaan masker yang baru listing juga? Aku bilang, nah makanya kita belajar ya, kita undang Pak Menkyu, kita belajar di sini. Cuman saya baca di sini yang menarik adalah untuk pengembangan-pengembangan ke depannya. Seperti Bapak bilang tadi, ada termasuk skincare, di mana kan Indonesia sendiri skincare lagi booming nih. Berarti nanti kalau misalnya kayak skincare itu akan Betul, kita diproduksi di kerjasama Indonesia, dengan salah satu atau perusahaan dari Korea juga, mungkin Ibu tahu Cosmec, ataupun perusahaan yang berbasis di Indonesia, tapi yang memang kita tempelkan IP atau kita tambahkan satu value edit dengan kulit Indonesia. Contoh gini, kosmetik itu banyak, skincare itu banyak. Yang kita akan fokus misalnya dengan facial foam, body lotion, atau toner, dan sekarang Indonesia lagi demen serum, Bu, serum vitamin C. Kalau serum gambarnya jungkuk gimana, Bu? iya, Ibu mau pakai nggak? benar. Waduh, Jadi pakai kayak, tiap hari. Biar iya makin betul. glowing Kemarin kayaknya. aja dengan Doni aja, padahal itu pengharum cucian ya Bu ya. Dibilang nggak usah pakai parfum, nanti pakai Doni, baunya akan seperti BTS. Nah itu Ibu bayangin ini tagline-nya seperti itu Bu. Iya, iya. Iya sih. Emang sih, dan ini memang fenomena ini memang Betul. lagi heboh ya, nggak cuman di di luar Indonesia, tapi di Indonesia sendiri juga udah heboh banget sebenarnya. Di antara teman-teman juga banyak banget yang koleksi, tapi kayak aku lihat tuh mereka bisa sampai bela-belain beli pernak-pernik yang saya nggak ngerti juga, beli pin Nah, lah segala macem, beli Ibu koper kalau gitu tahu gambar. yang saya sering kantong K-pop itu sebenarnya Indonesia nomor satu. Kalau Ibu lihat di presentasi kita waktu di Pubex, ada 4 juta ARMY disebut ARMY yang sangat loyal dan sangat hardcore ya. Artinya mereka kalau produk apapun mereka beli. Nah, kalau kita nanti buka di Indonesia, kita adalah salah satu punya flagship store. Nah, itu mereka bisa belanja tapi harga Indonesia, Bu. Bahkan lebih murah dibandingkan Koreanya sendiri. Nah, itu yang membuat kita menarik. Karena kita punya hak IP khusus di Indonesia. Nah, yang tadi saya bilang kembali, yang di kita suka ke Garut, Bekasi, atau di Kerawang, itu kantong-kantongnya K-pop, Bu. Jadi kalau mereka itu belanja, itu bisa beli 7. Kalau Ibu tahu ada salah satu merek Waduh. yang toko emas itu, biasanya harga emasnya lebih murah, begitu ada tiny nya belinya 7, Bu. Dan waktu launching kemarin di Central Park, Waduh. sold out. Sampai 7-7-nya dibela-belain tuh, Bu. Padahal gaji mungkin di bawah UMR Jakarta ya, Bu ya. Mereka tetap beli. Dan kalau Iya. Ibu lihat kemarin juga ada Sehun datang dengan salah satu produk kecantikan, itu di Central Park macet total 6 jam, Bu. 3 jam di awal, 3 jam di akhir, dan cuma nyanyi atau ngomong 5 menit, Bu. Satu lagu aja cukup. 5 menit langsung udahan, Ya, tapi fansnya udah dan nunggu mereka memang dari sangat pagi. sangat bagus ya kalau Korea, cara membuat brand entertainment-nya mereka sangat terlatih dengan sangat profesional sehingga mereka dapat. Nah, apa hubungan dengan MMI? MMI punya IP license khusus dengan mereka dan kita sedang mengembangkan produk kita yang lebih dari SKU dan tadi saya sebutkan 11 kategori. Dengan kolaborasi saja dengan 2 minimarket retailer dengan 75 DC dan kami sudah ada di 40.000 toko yang masker ya, akan sangat possible kita untuk expand kategori yang lain dengan R&D dari dana IPO kita kemarin yang tadi Ibu sudah sebutkan 65% itu kita akan untuk working capital. Kita akan membeli IP license yang lebih banyak, kita akan menambah kategori di beauty product, kita akan menambah kategori di ready to drink dan ready to eat F&B dengan IP, dan juga kita juga akan menambah di investasi di teknologi, kita akan menggunakan AR, VR, dan kita juga menjualkan dengan Miu Apps. Jadi yang kita akan dukung seperti itu, dan kita akan buka 2 flagship store. 2 flagship store itu mudah-mudahan akan terjadi di tahun ini dan tahun depan, Bu. Itu yang kita doakan sama-sama. Iya. Menarik sih Pak. Terus yang saya lagi buka nih Pak, ternyata tadi juga ada yang komen bahwa fans K-pop tuh nomor 1 ternyata Betul, Bu. ada di Indonesia. Saya juga baru tahu, gila, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penggemar K-pop terbesar di dunia waktu
tahun 2021 dengan posisi kedua dengan penggemar K-pop terbanyak, keduanya dari Jepang. Nah, mungkin aku rasa kalau 2022 posisi pertama, 2021 posisi Indonesia pertama, 2022 Indonesia aku rasa tetap menjadi pertama karena kita penduduknya juga jauh lebih banyak ya dan banyak Betul, Bu. penduduk Jadi mudanya kalau gitu Ibu loh. lihat, kita harus bangga Indonesia dengan 270 juta penduduk. Kalau kita make a joke, 1 tahun Indonesia seperti satu Singapura, Bu. Setiap tahun tumbuh satu Singapura baru. That's a joke. Tapi Iya. that's the truth. Artinya kita banyak yang population age ya, kelompoknya yang cukup. Benar. Nah, Iya. kita bukan berarti hanya Baik, masker Pak. seperti saya bilang. Kita sudah bergeser ke baby diapers. Kita sudah bergeser dengan underpad. Sebentar lagi kita tadi yang saya sebutkan ada tisu, wet tissue, ada kemungkinan water, Iya. coffee, susu, bahkan jujur kita lagi riset di ice cream. Lucu nggak Bu kalau ice cream ada gambar Tiny Ten? Lucu ya Bu. Itu pasti buat Aduh, anak-anak akan booming. Kita tidak menjanjikan orang yang nggak suka ice cream menjadi suka es krim. Orang yang nggak makan roti menjadi roti. Tapi kita memberikan nilai tambah bahwa kalau kita beli susu Iya. dengan ada logo Tiny Ten, 20 tahun lagi Anda jadi tambah smart, nanti 20 tahun lagi Anda mirip jadi BTS. Gimana Bu kira-kira Bu? Bisa pada yang ngantri mamanya Sama semua. juga dengan Ibu-ibunya pada skincare. Kalau ibu mau beli skincare, terus putihnya kayak Jungkook atau kayak Jimin, nah itu gimana Bu rasanya? Itu kan jadi beda ya? Iya, makanya. Kalau fans beda, Pak. Kalau fans bukan berasa pengen lagi, tapi begitu dipakai berasa dielus-elus Betul. sama Jungkook. Rasanya jadi kayak nempel ya Bu ya? Wanginya, baunya seperti artis yang idaman. Nah, Iya. Karena kalau udah die hard fans tuh berat ya? emang Cuma kita tidak udah susah hanya ada hype ya Bu, kita kerjasama dengan di RMDs ya G-Fruit, kita juga ada kerjasama dengan SM, JYP, YG, kita juga ada kerjasama dengan beberapa vendor, dan juga tidak hanya Korea, Jepang, dan juga Amerika. Jadi buat kita sangat confident kalau 2 atau 3 tahun kemudian, kita menjadi salah satu K-pop agent atau K-pop IP FMCG leader di Indonesia. Tadi juga saya lihat banyak pertanyaan, apa bedanya dengan kompetitor lain? Kompetitor lain tidak punya lebih dari 75 DC. Mereka tidak punya dengan 40.000 store. Itu kekuatan kita yang sangat luar biasa. Kenapa kita nomor 1 di HBPL? Karena omset kita, sorry Bu, coba tanya, yang jual masker, yang omsetnya bisa 180 M Bu. Nggak ada Bu. Ya saya bukannya bilang sombong ya Bu ya, karena itu fakta. Dan itu sudah diaudit. Itu fakta bahwa kita jualan itu nomor 1 Bu di modern trade. Mengalahkan merek tetangga yang sudah 20 tahun, 17 tahun. Karena kita inovatif dan kita satu-satunya punya IP Bu. Nah IP ini nggak pernah ada dan satu-satunya dengan AR VR. Satu-satunya dengan IP leading. Itu yang tidak bisa dibantahkan. Dan kita karena udah mereka trust, mereka bahkan kasih coffee-nya ke kita nih, coffee BTS nih Bu. Nggak gampang Bu untuk dapat ini. Terus terang, tadi kan banyak yang baru 2 tahun. Trust me, bisa nggak dapat hak untuk jual kopi BTS 2023 ke depan ada di perusahaan MMI. Kira-kira gitu. Oke. Oh ya, terus berarti, kita kan tadi sempat ngobrol ya mengenai karena sekarang produk yang boleh dibilang produk awal Bapak ini kayak masker. Nah, kira-kira dengan meredanya COVID, kira-kira bisa terdampak nggak dengan penjualan? Justru kita senang Bu ya, COVID mereda, konser naik Bu. Benar nggak? Kita punya hak konser. Jadi kita akan banyak ketemu kayak NCT, Seventeen, kayak Blackpink, kita akan ketemu, kita punya hak untuk bikin konser di Indonesia, 1. Kedua, kita juga akan bikin landmark kita yang di BSD itu kita combine dengan tempat kita bikin activity center. Jadi bisa aja kalau di Indonesia tuh tidak ada wadah bagi orang penggemar K-pop untuk latihan nari, untuk nyanyi, bisa bikin collab, dan mereka bisa pakai produk skincare. Kemudian mereka bisa dapat uang. Sekaligus mereka bisa populer dan menjadi tangga ke sana. Karena grup entertainment yang kita kerjasama itu terkenal punya
akademi untuk melatih dari orang yang istilahnya apprentice menjadi ahli di sananya. Nah, itulah tujuan kita. Mereka trust kita di Indonesia sebagai perwakilan mereka, tapi kita juga mendapatkan hak lisensi dari mereka. Itulah tujuan kerjasama kita, Bu. Itu yang banyak orang tidak tahu dan tidak punya informasi bahwa MMI itu mau carry seperti itu. Memang pada saat pendaftaran emiten pertama, kita juga sudah bilang ke OJK atau IDEX, kita sebenarnya lebih cocok ke beauty care dan juga ke FMCG. Tapi mereka bilang, sorry, kalian karena baru sekarang masih jualan di 2022 per Mei masker, kami masukkan ke Alkes. Jadi kita tidak bisa bilang kita tuh bukan perusahaan Alkes, tetapi ke depannya kita sudah pivoting dari Alkes ke perusahaan kosmetik dan FMCG dan juga khususnya FNB juga untuk dengan IP. Oke. Ya, benar. Berarti dengan meredanya COVID, walaupun maskernya mungkin ya istilahnya akan normalize, tapi penjualan yang lain akan naik ya Pak, karena memang pegangannya banyak banget, ada 5 pilar yang tadi Bapak bilang. Jadi kalaupun saatnya istirahat, tetap masih ada pendukung yang lain 4 itu. Nah, terus fenomena Korean Wave ini kan berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 tahun terakhir ini, terutama di Indonesia. Dampaknya tuh terasa banget di kehidupan kita sehari-hari, terutama di generasi milenial akibat perkembangan teknologi dan informasi yang masif. Nah, saya baca kan tadi Bapak juga ada mention bahwa berencana membuka official flex store K-pop di Indonesia. Nah, Pak bisa ceritain nggak dikit tentang official flagship store ini yang akan berlokasi di Bumi Serpong Damai yang akan buka di tahun 2023, tahun ini nih, which is tahun ini udah deket banget, dan di peak 2 tahun 2024. Nah, kita tahu kan peak 2 ini lagi booming juga dan banyak banget visitor, entah yang nggak hanya yang tinggal di sana tapi yang luar daerah, yang luar dari luar peak 2 juga banyak. Nah, ini menarik banget Pak buat saya. Flagship store itu kayak gimana sih? Mungkin Bapak bisa share gitu. Jadi gini, saya sebutkan, kira-kira saya pernah ke Amerika dan juga pernah ke salah satu flagship store, tapi bukan Tiny Ten tapi Line Friends ya. Itu juga di sana ada jual merchandise BT21. Flagship store ini akan menjual semua produk-produk yang berlisensi dari si pemegang IP. Dan di situ ada memorabilia dan juga ada pernak-pernik yang memang bisa kita sebutkan dijual khusus di sana. Dan kalau untuk masuk ke flagship store itu perlu antri 2 jam, Bu, untuk masuk ke dalam. Saya pernah cuma stopover di New York, 2 jam nunggu. Dan ternyata untuk beli item kayak ini, Bu, tumbler. Ini tumbler ya, misalnya dengan Tiny Ten. Ataupun mereka luncurin CD baru mereka, itu perlu antri 2 jam lagi, Bu. Jadi kalau masuk 2 jam, beli 2 jam, 4 jam, Bu. Dan kalau mereka itu ada buka di LA, Hollywood, dan juga ada buka di New York. Dan itu fenomenal. Itu salah satu contoh dari BT21 Line Friends. Kalau kita lihat juga di sini Indonesia juga sudah buka Kwangya ya di Jakarta di Lotte Avenue. Ibu lihat, Bu, setiap hari antri untuk artis produk merchandise SM Entertainment, orang itu sampai ngantri bela-belain 2 jam. Mall belum buka sudah antri. Itu hanya untuk foto, Bu, memorabilia. Untuk belanja antri lagi sejam. Dan kalau kita lihat itu jadi fenomenal yang luar biasa. Tujuan kita juga MMI, karena kita memiliki hub dengan Tiny Ten, kita akan buka flagship store di BSD dan PIK. Kenapa BSD? Kita untuk meraih pasar di daerah Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang, yang satellite city di sekitarnya. Karena BSD sendiri terkenal dengan pusat entertainment, hiburan, pusat juga edukasi, di situ juga ada Apple University atau pusat riset Apple, dan juga banyak sekali perumahan yang menengah ke atas, ada Alam Sutra, ada BSD. Jadi target market kita sangat cocok, dan mereka sudah ada Iron Mall, sudah ada The Breeze, dan kita akan memilih di depan AS BSD. Alasannya, Bu, karena kita sudah lihat patokan bahwa setiap kali konser, Ibu lihat di AS BSD itu meludak ya, sampai macet total, Bu.
kita akan buka di depannya. Jadi kalau kita buka di depannya, maka yang terjadi mereka bisa preskon di tempat kita, dan tempat kita itu tidak hanya jadi K-pop, bukan K-pop pop-up corner ya, hanya jual merchandise. Kita ada activity centernya, misalnya ada mini concert tempat, terus ada juga ada co-working space. Kita juga mereka bisa berinteraksi yang jualan produk-produk MMI. Kemudian dia juga ada seperti ada tempat untuk permainan mini golf, atau dia ada seperti theater. Jadi kita bikin mereka tuh ada F&B, ada kafenya. Jadi mereka tidak bosan, Bu. Kalau mereka hanya datang beli merchandise, pasti 1 dan 2 kali mereka sudah bosan. Nah, ini tempat hanya untuk beli barang. Kita bisa ada foto, ada istilahnya foto booth, ada 3D laser, mereka bisa lihat pertunjukan, mereka bisa lihat artisnya, mereka bisa foto bareng di foto booth mereka. Dan mereka bisa pakai baju atau merchandise yang hanya dijual di flagship store. Itulah bedanya. Nah, itu yang mereka akan cari. Kedua, yang tadi di pick. Kalau ditanya anak milenial, 8 dari 10 anak tanya mau beli rumah di mana, di pick. Bukan karena saya tidak di-endorse sama pick, saya bukan bela pick. Tapi karena mereka sangat heboh dan pintar bikin tematik. Kita punya flagship store di sana, direncanakan ada di salah satu beach atau istilahnya dekat Pasir Putih di sana yang kita sudah survei kemarin. Dan konsepnya itu memang mereka ingin membuat integrated Korean Town. Jadi kita disuruh isi salah satu anchor tenant di situ. Kenapa kita sebut anchor? Karena kita tahu sendiri artis nomor 1 sekarang Korea masih ada di tangan BTS. Kalau kita masuk, kita membawa flagship store, kita akan menjadi nomor 2 di dunia setelah Jepang. Jadi kalau kita lihat ya Bu, di luar negeri seperti Disneyland, Universal Studio, mereka selalu bikin theme park-nya dulu, keluar merchandise store, betul ya Bu ya? Mereka akan dikasih atau attraction, satu kegiatan, activity yang mereka suka, keluar mereka akan belanja makanannya, minumannya, yang ada IP-nya, beli bajunya, beli merchandise-nya. Itu yang akan kita buat, Bu. Jadi kita bikin satu experience store, mereka bisa lihat artis mereka, album mereka apa, kegiatan mereka apa, filmnya apa, gamenya apa, photo booth-nya apa, lalu diikuti dengan merchandise. Jadi karena kita lihat 2 tempat ini yang sangat ikonik dan sekarang sudah jadi hype, kita pilih 2 lokasi pertama. Bukan berarti hanya 2 tempat, tapi 2 itu yang akan kita pilih. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Ya memang tempat yang sangat strategis ya Pak. Pick 2 lagi benar-benar booming dan memang di-manage dengan sedemikian rupa oleh developernya. Makanya terus berkembang, kayak nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi memang itu menjadi daya tarik sendiri, dan BSD memang juga ditunjang oleh banyaknya mungkin kita dibilang orang-orang muda ya, keluarga-keluarga muda, keluarga yang baru nikah, itu banyak banget. Kalau aku ketemu teman-teman tuh banyak banget tinggal daerah-daerah sana gitu. Memang sangat menarik, dan ya itu menjadi aku bilang itu lokasi yang sangat-sangat strategis sih. Nah terus Pak, mungkin Bapak bisa juga nih ceritain sedikit tentang eksklusif K-pop corner activities untuk barang-barang konsumsi. Apakah yang akan menjadi keunggulan kompetitif MMIX, seperti berapa jumlah SKU-nya? Itu eksklusif. Mungkin Bapak ceritain dulu deh, K-pop corner tuh nanti kayak gimana ini contoh sih? K-pop corner ya Bu. Kalau kita lihat, kita dengan 2 retailer yang kita kenal. Kita sebut salah satu aja, misalnya Alfamart Group ya. Kita kerjasama Alfamart Group, kita meletakkan kita punya K-pop corner ini di 20.000 store, khususnya di 15.000 store Alfamart, kemudian 2.000 store di Alfamidi. Kita dapat satu fasilitas karena ini memang kolaborasi khusus kita dengan BT21 dan juga Alfamart. Nah, kita bayangin Bu, kenapa kita dapat K-pop corner? Kata kita menggaransi sales. Kalau satu K-pop corner menghasilkan 5 juta per K-pop corner per bulan, berarti kalau 20.000 itu sebenarnya omset kita sudah terjamin minimal 10 miliar Bu. Minimal dari segi emiten. Nah, ini baru masker. Yang Ibu bilang harga masker kan murah ya Bu ya. Paling di bawah 20.000. Iya, nah, benar. Apa sih rahasianya kenapa kita ambil K-pop corner? Karena setelah masker, berarti kita udah boleh jual kosmetik dong. Karena space-nya sudah ada sebenarnya.
Justru kita mengalokasi space yang paling mahal dari satu minimarket adalah yang dijual itu rak atau space. Betul nggak, Bu? Kalau kita bisa menguasai rak, kita menguasai space. Kalau kita menguasai space, kita menguasai omset. Ibu bayangin, saingan kita ada Unilever, P&G, Sayapmas, Mayora Group, Orang Tua Group, semua raksasa 30 tahun, Bu. Kita New Kids on the Block baru 2 tahun. Tapi kita dapat space di depan kasir, dapat space 1 kali 2 meter, kita dapat rak, kita dapat khusus. Itu yang sangat, orang yang belum lihat bahwa tidak ada perusahaan masker apapun yang bisa punya seperti kita, Bu. Itu yang mereka belum lihat. Nah, itu yang orang bilang, just another, no. Kita booking space. Kenapa? Karena kita juga booking artis. Kita bookingnya artisnya BTS. Jadi itu kan sama-sama karpet merah. Alfamart pun mendapat satu keuntungan karena mereka mengupgrade brand mereka bahwa mereka sekelas Korea. Kayak contoh, Ibu pernah rasa nggak Indomie rasa K-pop? Ibu bayangin orang biasa rasa soto, rasa ayam. Ini rasa K-pop. Bayangin nggak, Bu? Terus penasaran susu rasa K-pop. Susu apa, Bu? Nggak pernah kebayangan. Nah, Ibu kalau pakai masker kayak ini, saya anakan Jimin di pipi ya, Bu ya. Kira-kira gitu, Ibu. Oke, berarti kalau K-pop corner adalah satu space khusus yang ditujukan untuk barang-barang yang dijual oleh MMI itu ya, Pak ya? Saya lihat di Ibu punya grup ada bahas soal MIDI ya, Alpha MIDI. MIDI ada take over Lawson, dia akan merubah menjadi ada 1000 store. Mereka memang supermarket atau minimarket Jepang, tapi mereka tahu sekarang semua produk yang laku adalah RTD, RTE Korean product. Jadi ready to drink, ready to eat, produk Korea. Mereka sudah siap dengan mie Korea, minuman Korea, dan salah satu item yang mereka booking ini, Bu. Karena di dunia modern, orang sudah semakin sibuk ya. Tidak mungkin orang masak. Kalau kita mungkin tinggal di kota besar kayak di Korea. 10 tahun lalu, kalau Ibu ke Gangnam di Korea, Ibu masih lihat ada orang kaki 5 jualan. Sekarang Ibu ke Korea saat ini sudah berkurang. Bahkan di tempat-tempat tertentu tidak ada. Bukan tidak laku, Bu. Tapi pola orang, lifestyle orang sudah berubah. Mereka sudah lebih sibuk, mereka sudah lebih urban, mereka lebih mobile, mereka lebih commute. Mereka cuma tahu datang, makan, pulang. Mereka sibuk dengan kerja, stres dengan kerjaan. Mereka sudah pulang capek. Mereka hanya tinggal masuk makanan, frozen, panasin, pulang. Mereka bukan tidak mau belanja di kaki 5, tapi it takes time. Dan itu akan jadi hassle. Dengan ada RTD, RTI, mereka akan lebih cepat. Nah, itu yang kita tangkap tren selama 5 tahun terakhir. Jadi kalau Ibu lihat supermarket di Korea ini sudah bergeser menjadi convenience store. Convenience store itu 60% income-nya itu dari food and beverage. Dan kalau Ibu lihat, itulah tulang punggung MMI di 2-3 tahun ke depan. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Ya, menarik sih. Berarti nanti akan ada makanan yang siap saji atau kayak Indomie tapi rasa BTS yang siap dijual dalam keadaan masih baku ya. Jadi nanti di sana tinggal di sekitar. Dan Ibu ntar rasanya rasa BTS gimana ya, Bu? Ibu bayang. Nanti tidak dimakan, Bu. Nanti dikoleksi doang 7 macam, Bu. Iya, kayaknya sih kalau mau dimasak enggak deh, kayak simpen satu aja. bungkusnya 20.000 disayang-sayang dulu, Bu. Dimakannya sedikit gitu ya, Bu ya. Iya. Biasa dibikin konten dulu, Pak, kalau sama orang. Nah, terus mungkin tadi kalau ngomongin house brand private label Bapak itu tadi masker Miu itu ya, Pak. Kalau house brand bukan Miu, Bu. Berarti mereknya Alfamart dan Indomaret. Oh, I see. Oh, berarti saya salah. House brand itu berarti adalah brand dari toko tersebut ya, Pak ya? Oh, jadi kalau bisa ceritain nggak, Pak? Mendapat house brand itu tidak gampang, sama seperti mendapatkan ini, tidak mudah, Bu. Mereka akan proses dengan seleksi. Tentu kualitas kita harus premium, dan kemudian kita juga harus lebih mungkin lebih tebal atau lebih bagus dengan isi lebih banyak. Tetapi dengan harga yang paling murah, Bu. Namanya mereka punya buying power, Indomaret dan Alfamart. Kalau mereka beli, pasti mereka akan nawarnya luar biasa. Bukannya tidak banyak yang perusahaan, mereka mungkin perusahaannya tidak mau jadi house brand karena
pressure-nya tinggi. Kita, Bu, Sabtu dan Minggu masih kirim barang loh, Bu. Karena mereka itu buka 24 jam dan 7 hari seminggu. Ibu pernah lihat Alfamart Indomaret libur? Tidak pernah, Bu. Mereka akan buka tiap hari. Berarti kualitas perusahaan kita harus bonafit dan bisa support. Satu. Kedua, mendapatkan house brand private label pun kita harus mengalah dari merek. Merek kita tidak akan muncul. Merek kita harus jadi second brand dan hanya tulis di belakang diproduksi oleh. Kedua. Tapi yang ketiga, Bu, kita terprotek dengan tidak sadar bahwa kalau ada pengurangan masker atau kategori yang akan dijual, kami yang paling terakhir di-cut, Bu. Kenapa? Karena kita adalah house brand. Maka orang bilang, oh Pak, mungkin endemi MMI keuangannya menurun atau penjualan. Ya, betul. Misalnya kalau di satu kategori masker ada 50 brand atau 50 SKU, maka 12 SKU MMI itu paling aman, Bu. Mungkin 30 kategori itu di-cut, kita punya tidak di-cut. Walaupun margin kita akan ditekan dan konsisten kita, service level kita akan diprioritaskan harus tinggi. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Pak, ini sebenarnya seru banget sih, tapi kayak kita mesti mencari 5 orang yang memberikan pertanyaan terbaik ya Pak, karena kita mau kasih goodie bags dari MMI ya. Oke, tadi saya udah ketemu beberapa nih di kolom pertanyaan. Tadi ada Erika.paramita, penjualan produk MMI itu banyak untuk dalam negeri atau untuk ekspor. Nah, ini menjadi penanya yang akan mendapatkan goodie bag nih Pak, karena pertanyaan menarik nih. Jadi penjualan produk Bapak ini banyak untuk dalam negeri. Jadi tahun 2022 lalu bulan Juni kita ikut pameran di Amerika di Florida International Medical Expo. Kita menjual produk-produk Indonesia yang dibuat di Indonesia untuk ekspor. Salah satunya ini, Bu. Ini kita menjual aromatherapy patch yang Ibu mungkin kenal dengan terapi patch ini di Amerika. Dan ini khusus para dokter dan para nurses di Amerika, baik di Amerika Latin maupun Kanada, ikut datang di acara pameran ini. Karena patch kita ini, mungkin Ibu belum, saya belum sebutkan tadi, salah satu produk yang bisa membuat orang lebih calm, lebih tenang. Dan orang yang ADHD, autism, mereka bisa lebih fokus. Dan buat orang yang sering berpergian, motion sickness, baik mabuk laut, mabuk udara, pakai ini dia lebih calm down. Dan ternyata orang Amerika suka produk ini. Kenapa alasannya? Karena ini dibuat dari essential oil yang ada di Indonesia. Misalnya eucalyptus, itu minyak kayu putih, peppermint oil dan menthol, dan terakhir adalah citrus bergamot, jadi pohon citrus. Nah ini yang menjawab pertanyaan tadi, apakah kita ekspor? Yes, we will export this because karena ini memang dicari dan kita jangan salah Bu, kita punya IP loh ini. Ada DC, artinya ada Superman, Batman, Wonder Woman, terus juga ada Flash, ada Aquaman. Ini yang kita punya Bu. Nah ini IP ini yang mereka nggak lihat dan kita sekali lagi karena kita spesialis house brand, merek kita tidak pernah keluar Bu. Mereka kalau rumah sakit di Amerika mau pakai ini, maka yang keluar adalah merek rumah sakit. Kalau di sana dipakai oleh modern store, seperti Walmart atau Costco, we just become the provider. We never been merek Mio ini. Karena buat kita, Ibu pilih mana? Ibu cari untung atau cari nama, Bu? Saya lebih pilih cari cuan, Bu. Saya nggak mau cari nama. Karena kalau kita menonjolkan nama, maka akibatnya mereka jadi enggan. Oh, kamu mau merek Mio. Oke lah, tapi kamu jadi regular. Dan kalau jadi regular brand, banyak potongannya, Bu. Banyak trading term, banyak shaving cost, banyak lagi promotional item. Kalau sedangkan private label, atau seperti tadi kita ekspor, kita hanya provider. Mereka memakai brand mereka. Dan termasuk kemarin ada pesanan mereka mau baju APD atau maupun produk-produk lain yang memang dulu kita produksi di perusahaan induk kita, tapi sekarang kita tidak produksi karena kita lebih fokus ke FMCG dan IP. Dan itu aja PR-nya sudah banyak, Bu. Ibu bayangin kita mau launching sekitar 100 SKU. 3 SKU aja yang besar itu roti,
coffee, dan juga produk kecantikan, it takes our 1 year. Itu akan membuang waktu kita 1 tahun. Tapi it generates our punya income bisa 30-50 M tambahan baru dan menggantikan yang teman-teman khawatir bahwa masker ini, yes of course, masker will be end soon or maybe. Tapi juga kita tidak tahu ya Bu, pandemi akan hilang. We never know. Karena teman saya dulu waktu kita mau main masker, dia bilang, masker paling 3 bulan. Ternyata 3 tahun aja nggak selesai Bu. Sampai hari ini nggak selesai. Tapi kalau kita lihat bahwa produk K-pop, kita akan masuk ke kosmetik aja turunannya banyak Bu. Skincare aja turunannya banyak. Kalau Ibu lihat 30 SKU, masing-masing SKU bawah 5 miliar, berarti kita 150 miliar Bu. Dan target kita akan tercapai di tahun ini atau tahun depan, bahkan lebih besar. Itulah alasannya. Oke. Itu tadi untuk Mbak Erika Paramita, nanti japri saya ya, kalian mendapatkan goodie bag pertama. Kemudian goodie bag kedua nih, ada pertanyaan yang sangat menarik dari Ferdi 07. Dia nanya, Pak, katanya demam K-pop ini kan sementara. Nah, kira-kira nih kalau masanya udah selesai, kita bagaimana tuh Pak? Pertanyaan bagus dari Ferdi ya? Ferdi atau Ferdi Bu? Ferdi N07. Pertanyaan yang bagus. K-pop itu memang bergeser tidak hanya, bukan cuma K-pop ya. Kita dulu demam manga, dulu kalau manga Jepang ya, itu bisa 20 tahun. Terus kita juga demam film-film Amerika atau Avenger. Tapi ada orang memang yang suka, contohnya mungkin masih ada yang suka nonton Doraemon Bu. Doraemon dari zaman dulu sampai sekarang. Hello Kitty atau Tansan Wawa, ada yang masih demen Pokemon. Kita tidak bisa sebut itu hanya tren sesaat. Itu ada satu generasi atau kelompok, kayak misalnya saya suka Harley Davidson. Sampai sekarang saya masih suka misalnya, atau saya suka dengan mobil BMW atau Mercedes. Itu udah satu komunitas yang punya kekentalan atau rasa sense of belonging. Bedanya tren sekarang dengan yang lalu. K-pop ini bukan hanya satu generasi, bukan hanya satu produk, dan bukan hanya satu artis. Ini adalah satu industri. Industri itu kalau berganti itu bisa 200 tahun. Contohnya revolusi industri ke revolusi teknologi. Itu 2 abad, Bu. Saya nggak bilang K-pop ini hanya 2 tahun. Saya juga nggak bisa ramal 20 tahun. Tapi lihat dari pandemi ini 3 tahun nggak selesai. Tapi demam K-pop ini sudah mulai terlihat dari 5 tahun. Bahkan lebih gencar di 2 tahun terakhir ini. Supermarket Korea, produk Korea kosmetik, Korea teknologi, Korea car, Korea handphone, Korea TV, elektronik, Korea food, beverage. Untuk menghapus itu, betul bisa. Tapi, Pak, kalau kita udah cuan 5 tahun, kita mau mikir yang 20 tahun, Mbak. Kalau kita punya, maaf ya Bu, harga emiten saham udah naik 5 kali lipat, Ibu mau pusing nggak? Oh ini 2 tahun, 3 tahun, yang penting kita udah untung dulu ya Bu ya. Kira-kira gitu. Ya ini saya cuma ngomong dari emiten, dari kita perusahaan. Kalau kita sudah membuat kita punya growth double digit dan profitable kita double digit, tentu kita sangat happy. Dan oh ya satu lagi saya lupa, semua produk kosmetik, semua produk Alkes tidak mungkin margin di bawah 40%, semua di atas 45%. Itu yang harus dicatat. Perusahaan lain boleh bilang, Pak saya jualan K-pop ya, nggak ada marginnya di atas double Bu, rata-rata di bawah 2 digit, atau rata-rata industri distribusi hanya 7%, 5%. Kita beda, Bu. Itu aja beda. Oke. Kemudian ini untuk penanya ketiga yang beruntung. Sis namanya nih, kayak Sis ya. Bukan maksudnya Ibu Angeli Ichi. Kalau dilihat sekarang, kan sekarang ada pemberitahuan untuk wajib militer dari member BTS. Apakah hal ini berpengaruh besar terhadap perusahaan, apalagi artis awal yang diusung adalah BTS? Ini pertanyaannya bagus banget. Saya juga ditanya bukan cuma satu. Sampai petinggi Alfamart, Indomart nanya. Saya cerita gini ya. Number one, BTS adalah salah satu artis yang diusung oleh Hype Entertainment. Mereka pertama kali BTS wamil itu harga sahamnya turun Ibu. Saya ngomong ya turun. Justru Hype Entertainment orangnya sangat pintar. Mereka manajemennya sangat pintar dan mereka sangat integrated. Mereka menyatukan 7 orang itu dalam waktu bersamaan.
Ketika manajemen mengumpulkan bersamaan, harga saham Hype naik. Kenapa naik, Bu? Tadinya turun, Bu. Pertama kali umum hamil turun. Ketika dibilang bareng, kenapa? Karena biasanya kalau artis dulu kayak EXO atau Super Big Bang, Super Junior atau apa, mereka kalau hamil tuh beda-beda. Mereka jadi ada yang tahun ini, tahun akan datang, 2 tahun lagi. Akibatnya, jadi kalau vakumnya itu beda-beda, maka orang itu bisa vakum 5 tahun sampai 7 tahun. Malah Karena Hype Entertainment sangat smart. Daripada beda-beda, gua gabung deh jadi satu. Bareng-bareng 7 orang ini 18 bulan ikut wamil. Dengan wamil itu, maka mereka akan keluarnya bareng, Bu. Selesainya bareng. Dan mereka sangat entertainment sekarang dan dulu beda. Mereka sudah siapin video, teaser, produksi, film A, film B, solo A, solo B. Mereka udah siapin semua, Bu. Jadi sebenarnya pada saat mereka wamil, mereka sudah ada paket rundown yang mereka akan jalankan dalam 18 bulan terakhir. Dan kedua, MMI itu tidak mengikat pada artis, tapi kita mengikat pada manajemen dan pemilik IP-nya. Yang mereka punya ada second brand, second layer, second group, dan juga mereka punya cadangan-cadangan. Contohnya dari Hype ada Seventeen. Itu mereka udah provide, Bu. Dan itu tidak hanya satu aja, kita udah provide yang berbagai macam. Jadi kita sangat stable dan tidak hanya satu entertainment. Tadi kita bilang kita ada hak-hak dari entertainment company yang ada di Korea. Oke, menarik. Nah, kemudian nih ada juga pertanyaan jadi RZL Rafli. Aduh, namanya susah. Untuk perjanjian antar mitra, kan hingga tahun berapa? Terus apakah perjanjian tersebut bisa diperbarui atau tidak? Maksudnya perjanjian dengan yang mana, Bu? Dengan entertainment atau dengan mitra yang di Indonesia? Atau yang dengan di Korea? Ini pertanyaan yang ambigu nih. Iya sih. Dia cuma bilang hanya dengan mitra ya. Berarti kita asumsi adalah mitra yang ada di Indonesia sebagai mitra dagang. Jadi memang perjanjian kita kalau HBPL biasa eksklusif 5 tahun, Bu. Which is kita masih lama ya. Dan akan diperbarui per periode. Bahkan kalau yang di Indonesia sendiri misalnya kayak Alfamart itu per tahun. Tapi mereka ada komitmen MOQ yang mereka harus penuhi. Jadi secara sales kita terjamin. Dan kalau kita tidak dicek dulu oleh pihak OJK, oleh IDX, kita tidak akan di IPO. Kalau kita hanya setahun atau setengah tahun, nggak mungkin kita bisa lolos ke bursa. Karena bursa sendiri memproteksi investasi dari publik ya. Mereka sangat menjaga. Dan mereka pasti awalnya sudah pasti due diligence dari segi legal kita. Apakah sustainability kita akan ada, report kita akan ada, kita punya keuangan akan aman, itu pasti sudah dicek. Tapi di sini pun saya tegaskan lagi bahwa kontrak kita rata-rata antara 3 sampai 5 tahun, Bu. Paling cepat 2 tahun. Tapi mereka secara komitmen, kalau kita punya komitmen itu baik, SLR kita baik, dan kita inovasi, itu selalu diperpanjang sih, biasa gitu, Bu. Oke, menarik. Dan ini menjadi penanya kelima yang beruntung mendapatkan goodie bag dari PT MMIX ya. Ini yang paling gampang namanya, cuan saham Indo. Bagaimana cara Pak Mengki hingga bisa berinovasi dengan cepat nih? Gimana nih Pak caranya? Kok bisa sih inovasi cepat dari yang masker, terus Bapak langsung lihat ada peluang untuk IP, bisa bikin roti lah, kopi lah, sampai skincare yang lagi booming. Nah, itu kan gimana nih? Sebenarnya kita udah ada roadmap, Bu. Kita ada roadmap yang kita gak reveal semuanya. Jadi kalau kita untuk punya strategi marketing atau sebagai salah satu perusahaan yang inovatif, kita sudah ada bank of idea yang tinggal kita realisasikan. Itu hanya kita reveal sedikit karena memang kayak tadi, Bu, sebenarnya artis mana yang kita lagi mau deal, tempat mana yang kita deal, yang sebagian itu kita masih simpan, Bu. Jadi untuk membilang kenapa cepat, sebenarnya bukan cepat, Bu. Itu udah we do our research and development ya berapa tahun kemudian. Kalaupun ini hanya kelihatannya sudah cepat, itu hanya realisasi dari rencana kita sebelumnya. Termasuk kita lagi ngomong kosmetik, kita sebenarnya sudah lagi mempersiapkan konser. Cuma kita masih off the record, Bu. Karena kalau kita ngomong cuma di awal, itu tidak ada yang indah ya, Bu ya. Kita satu-satu. Kita lagi ngomong BT21 aja belum habis dimakan, Bu. Ini kita sudah ngomong yang lain, coffee. Tapi ya,
hal ini masih kita harus reveal karena kita akan bicara untuk ke depannya. Nah, seperti tadi saya bilang, rencana kita tahun ini untuk flagship store aja saya sudah reveal. Tapi sebenarnya banyak sekali orang menawarkan kita mau boleh franchise nggak Pak? Seperti kayak es krim nih Bu, gimana Mas? Boleh nggak franchise? Boleh nggak kita jadi reseller produk-produk MMI? Bisa, tapi belum saatnya saya akan publish atau open. Karena itu masih tahap Iya. kita mencari bentuk yang paling pas untuk Indonesia itu apa. Kira-kira gitu Bu. Jadi kalau bilang cepat sebenarnya bukan cepat. Tapi kita udah far prepare sebelumnya. Kira-kira gitu Bu. Direncanakan. Oke. Nah, Pak, ternyata sebenarnya kita ngobrol udah longer than we plan ya, tapi mungkin ini menjadi Oh, ya pertanyaan Ibu. saya yang terakhir. Nah, bagaimana dividend policy? Ini banyak banget biasanya kalau kita investor nanya nih nanti dividennya Kita gimana dividen nih, Pak? kita confident, makanya kita akan bagi up to 35% Bu. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi udah ada di prospektus. Seperti orang Indonesia malas baca Bu, mau disebutkan, mau Iya, dipaparin, ya, benar-benar. tapi 35% Ya. Bu. Kita up to 30. Dan mungkin kita akan mulai bagi tahun depan, karena tahun ini kita baru IPO ya Bu ya. Mungkin maaf Desember lalu, Iya. kita akan keep, kita akan rolling mungkin mulai dari tahun 2024. Kira-kira gitu Bu. Jadi tetap keep stay and keep the stock ya supaya dapat dividen lumayan Ibu. Iya, benar. Dan mengikuti perkembangan Betul K-pop karena semua kan Bu. K-pop Itu pada yang sebenarnya waktunya, Pak tagline ya. kita bahwa di kita punya annual book and report book kita juga akan kita tagline-nya itu karena tanpa sadar kita sudah memakai barang-barang K-pop dan kita sudah dengar dari teman-teman kita, cuma kita jadi cowok malu Bu, nggak mau ngaku kita beli barang K-pop Bu. Sama juga gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya sih pertanyaan banyak banget ya. Cuma memang aku milih yang kira-kira sangat menarik dan kira-kira yang memang agak memang saya juga perlu tahu nih mengenai kayak perjanjian mitra segala macam. Jadi sorry banget teman-teman, kita cuman memberikan 5 lucky draw untuk 5 lucky winners. Jadi kalau misalnya ada yang nggak terjawab, mohon maaf. Jadi ya mungkin kita akan kapan-kapan mungkin kita adain event lagi, mungkin teman-teman boleh join lagi. Jadi nanti untuk Mbak Erika Paramita, untuk Ferdi nomor 7, untuk Angeli Ici, untuk Ras Rafli dan Cuan Saham Indonesia, tolong japri saya, ntar saya minta alamat dan nomor kontak WA, nanti biar admin saya akan kontak lagi dan akan kita serahkan datanya ke Siap. Pak Mengki dan tim ya Pak, nanti Siap dari Bu. Kita akan kirimkan. akan kirim. Oke. Pak, mungkin kasih closing statement nih Pak untuk teman-teman semua di sini. Baik, thank you Bu Rita dan teman-teman. Pertama, kalau kita memang memilih suatu perusahaan memang tidak mudah. Pasti banyak sekali informasi ataupun keraguan. Tapi memang kita harus memilih perusahaan yang memang punya fundamental bagus. Artinya jelas bayarnya, jelas produknya, jelas inovasinya dan juga direksinya. Karena itu penting karena seperti saya tahu kita bukan cuma hanya masker dan seperti banyak orang bilang kita harus belajar dengan Korea yang dari 20 tahun lalu berbeda sekali dengan sekarang. Karena mereka juga sama, amati, tiru, modifikasi. Dan mereka melakukan dengan serius. Apabila kita melakukan segala sesuatu dengan serius, kita fokus pada tujuan kita, maka saya rasa sesuatu dream kita kayak lagu Jungkook itu pasti tercapai Bu, karena kita percaya. Itu yang kita penting Bu. Karena tim kita MM itu sangat muda ya, semua muda-muda, profesional muda, dan mereka jiwanya sangat muda dan mereka mau belajar, mereka mau training lagi. Dan dunia Korea ini atau K-popnya tidak mudah, terus terang tantangannya mudah. Dan dunia yang kita dalami juga tidak mudah. Mulai dari beauty product, skincare, sampai F&B, dan lain itu sangat-sangat perlu pendalaman. Dan ya saya titip pesan ke generasi milenial, jangan putus cepat menyerah dan keep going, keep dreaming, but you have to believe and do it. Do it ya Bu, cuan ya Bu, do it ya. Kita harus do it ya Bu ya. Iya. Thank you. Amin. 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 Thank you. Oke, Sama-sama. Pak. Thank you banget waktunya. Sangat-sangat seru. Saya juga baru kali ini sampai nggak sadar waktunya ternyata udah over karena memang banyak banget yang kita kita belajar dari sini dan sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi tapi mungkin kita bisa adain lagi sesi di lain waktu ya Pak ya.
Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Terima kasih yang udah hadir. Selamat buat 5 pemenang. Mohon maaf buat teman-teman yang jika belum dapat beruntung untuk mendapatkan gift-nya, jangan kecewa. Nanti kita akan adakan lagi yang lain. Oke, mungkin gitu Salam sehat. dulu. Salam sehat. Happy cuan selalu dan Salam cuan tetap ya, Bu. sukses ya Pak ya. Saranghayo. Ya, salam-salam. Happy Yeah, thank cuan you. semua. Makasih. Thank you Malam. Pak. Thank you. Selamat malam. Bye. Thank you all. Bye.